Saya akan buktikan kepada kalian. Nah, baik kita baca di sini teman-teman. Martin Luther, namun ada juga nih berita wahyu yang mengatakan ya, Martin Luther menuliskan buku antisemit. Dia mengajarkan untuk membenci orang-orang Yahudi dalam bukunya yang berjudul Judenzial. Jadi Katolik itu sangat-sangat membenci melakukan inkuisisi terhadap orang Yahudi. Dilanjut sama Martin Luther yang membawa gagasan antisemit dengan mengatakan bahwa Yahudi itu bukan lagi pilihan Tuhan, tetapi Yahudi adalah pilihan iblis. Itu fakta. So kalau kalian mau bantah, silahkan kalian bantah. Kami tidak masalah kok ketika kalian mau membantah kami, tapi pakai data. Jangan cuman bicara tanpa data. Gitu kira-kira ya. Oke. Ya, silakan kalian bantahi saya. Pertama, saya bisa membuktikan bahwa Kristen adalah agama penjajah. Yang kedua, saya bisa membuktikan bahwa Kristen adalah agama yang melegitimasi persundalan. Kemudian juga aktualisasinya juga seperti itu, data-data yang saya bawa. Dan silahkan kalian serang kami dengan data-data juga yang ada bahwa Islam itu adalah agama penjajah, Islam melegitimasi perzinahan. Silahkan bawa datanya ke sini. Kita diskusi aja bagus-bagus ya, nggak usah marah-marah kita tadi dong, nggak asik. Ini malam minggu kami bertiga lagi santai di sini. Ya, mungkin Kak Nora ada yang mau disampaikan sebelum saya melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang Tuhan yang sangat pelin-pelan dan tidak jelas. Silakan. Sebelum mungkin Kak Esti ada yang mau disampaikan. Oke teman-teman ya, kalau kalian oten-oten, kalau kalian merasa tidak terima penyampaian atau statement atau data daripada Ripa, kalian naik, gak usah kejam-kejam. Sampaikan, Ripa itu gak benar, saya ada datanya, gitu. Jangan modar congol, jangan bawa-bawa ISIS kepala otak kau. Nanti ku bom kepala otak kau, nah mamuk kau. Bawa-bawa itu. Coba deh, ayolah kalau kalian, ya setidaknya kalau kalian gak bawa otak, bawa malu lah dikit ya kan. Malu lah kalian, apalagi laki-laki. Bawa kemaluan. Ya bawa maluan, terus bawa malunya juga. Apalagi laki-laki. Ayo, kalian lawan ini perempuan. Masa perempuan harus ngalah? Coba. Kalian naik, ngomong baik-baik. Ripa, kau ya data kok begini. Saya nggak terima. Nah, tunjukkan dong. Data lawan data. Jangan lawan congor. Masa kalian kalah sama Ripa? Cobalah. Nah, ayo dong, tunjukkan ya. Jadi siapapun kalian yang di bawah, mau laki mau perempuan, naiklah dengan santai, oke? Naiklah dengan penuh kesopan santunan, walaupun kalian tidak diajarkan tentang sopan. Naiklah kalian, tunjukkan kalian itu ajaran kasih. Ya kasihan delo lah gitu ya. Nah terus kami akan mendengarkan apapun statement dari kalian, yang pasti harus bawa data. Oke, lanjut. Tidak ada yang pernah mengatakan Al-Qaeda itu Kristen, tapi kami juga tidak bisa mengatakan bahwa Al-Qaeda itu dasar perbuatan mereka adalah Al-Quran dan hadis. Kalau memang ada ya silakan tunjukkan, tapi kalau Bible Tuhan kalian memang Tuhan yang mengajarkan untuk menjajah. Saya sudah tunjukkan datanya. Tuhan kalian yang menjadi asbab orang lain menjajah. Itu fakta. Bahkan Yesus kalian mengajarkan untuk patuh kepada penjajah. Tuhan kalian sebelum inkarnasi jadi manusia mengajarkan untuk menjajah, ketika jadi manusia mengajarkan untuk patuh kepada penjajah. Ups. Terlalu radikal nggak sih aku? Nggak juga lah. Itu data. Tapi sebenarnya kita nggak perlu kaget sih dengan oten-oten seperti ini, karena Tuhannya aja datang tidak bawa damai, melainkan berpedang. Ya beginilah jemaat-jemaatnya. Jadi kita sebenarnya nggak perlu kaget dengan kalian oten-oten, nggak perlu. Karena Tuhan kalian juga melakukan hal yang sama. Ya. Kenapa sih kalian? Coba screenshot aku dulu. Usah jelek kali kok screenshot. Nggak, jadikan itu Kak, jadikan thumbnail Kak. Judulnya kan Kristen ajaran Sundal terus. Anjay kali ya. Anjay banget memang. Nah jadi dari tadi tuh kita sudah membawa data-data. Bahkan dalil eksplisitnya ada. Kemudian aktualisasinya ada. Terus juga tentang ajaran persundalan juga. Nah sekarang kita masuk ke dalam ranah Tuhan yang agak gimana ya, agak aneh gitu. Oke lah, saya akan tunjukkan data Tuhan yang sangat kejam sekali. Dan ini sangat, mungkin saya akan dengan sedih-sedih ya bawa ini ya, karena ini ngeri banget tahu. Dan aku tuh nggak nyangka kalau itu bisa terjadi. Kalian tahu nggak, Kak Esti sama Kak Nora tahu ya tentang pembunuhan Tuhan gara-gara orang nggak sengaja? Sedih banget. Emang mereka membunuhnya dengan tidak sengaja? Maksudnya orang itu nggak begini nih.
1 Samuel pasal 6 nomor 19 Kak Esti. Jadi orang ini cuma ngintip Kak. Jadi gini, dan dia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Jadi orang itu cuma mengintip tabut Tuhan Kak, dibunuh sama Tuhan dengan dahsyatnya. Tapi giliran Daud Kak mengintip celana dalam perempuan Kak, sampai dipakai itu vaginanya, gak dibunuh sama Tuhan. Ini Kak aneh ku bilang. Padahal dalam Imamat pasal 20 ayat 10, siapa yang mengambil bini orang, tidur dengan bini orang, itu harus mati, dirajam. Aneh kan? Dalam Imamat pasal sebenarnya 20, itu bukan kelakuan Tuhannya, tapi memang data-data orang yang menuliskannya ini memang gak ada otak. Sebenarnya itu bukan kelakuan Tuhannya. Dan kami percaya itu bukan kelakuan Tuhan. Kami percaya. Cuman kalian yang membuat data dan kalian imani, itu balurnya. Kalian imani data-data seperti itu. Ngeri kali ya kalau ada Tuhan kayak gitu ya Kak. Tuhan buka celana dalam, Tuhan mengambil bini orang. Oh jadi ateis aku kalau Tuhanku itu Ripa, jadi ateis aku. Aku mending gak punya Tuhan lah Kak. Ngeri kali Kak kalau aku. Ya, itu makanya jadi ateis. Sanggup aku menghadapi ini. Ya, rombongan kalian tuh tukang berzina. Mana boleh kami walata kerabu zina. Kami gak boleh mendekati zina loh. Siapa maksudmu rombongan pezina? Nah ya, ini saya kasih tahu nih, siapa tadi yang typing, Manganjur Hultom. Kamu bilang kami adalah apa tadi? Kamu bilang kami rombongan kalian tuh tukang berzina. Coba fakta yang terjadi, apologet justru is Kristen. Kamu buka-buka nih, apologet Kristen. Ya Putri Sion itu berzina. Terus Agatha ternyata simpenan, perempuan simpenan. Kata pendeta Sarah. Siapa yang melakukan itu? Coba. Dan Sirut ditangkap tadi malam. Sirut ditangkap karena mabuk-mabukan. Justru yang kenyataan yang terjadi itu di apologet Kristen, tidak ada kami. Ayo. Kak, ada nggak kesaksian dari orang Kristen Sirut ketangkap? Nggak ada, malu lah. Ntar lagi juga gempor itu. Si Bom kan suka menggibain itunya juga. Aduh. Nah, jadi kalau kalian menuduh kami, tapi fakta yang terjadi justru di apologet kalian. Bahkan di apologet kalian kena penyakit yang tidak ada obatnya. Masa laki-laki kena penyakit kayak gitu? Ya kan? Coba deh. Bahkan si Ferguson, si Kiaman mengaku diperkaos. Masa ada diperkaos merasa lagi katanya. Ada diperkaos lagi. Coba. Ayo. Udah gak typing lagi kok kan, kena jantung kok kan. Makanya hati-hati kalau bertyping. Nora kerja Nora. Nora ini suruh dia kerja Kak. Diam aja dia. Dia tuh mentang-mentang dia dapat paling banyak, dia diam aja, dia tuh udah aman dia. Kok banyak dia Kak? Dapat apa dia Kak dari tadi tuh Kak? Iya. Tanyalah dari dia tuh, dari Sultan dia. Oke, 288. Jangan lupa ya, subscribe, like dan komen YouTube Baluap TV. YouTube aku ya. Subscribe, like dan komen Baluap TV. Jangan lupa subscribe, like. Yang 292 coba kalian pindah ke YouTube. Ayo 291 pindah ke YouTube. Subscribe, like dan komen Baluap TV. Lanjut Ripah. Ya, lanjut ya. Nah, ini adalah sebuah literasi yang cukup bikin saya depresi beberapa hari ini ketika baca Bible. Jujur saya bilang kenapa saya depresi. Saya nggak habis pikir ini bener-bener, oh my God, this is real. I mean, is bener nggak sih? Gaya-gaya aku kayak PMM sinetron. Apa beneran ini? Gitu aku. Itu Muhammad menyembah Israel, naikin dia Kak. Siapa itu coba? Gini lah kelakuan Oten kalau nggak menghujat, nggak tenang hatinya ya kan. Coba Kak itu Kak. Kalau aku yakin seger-seger, yakin aku seger. Yakin aku seger. Coba. Iya kan? Naik langsung Google. Aku yakin dia seger-seger. Ayo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ngucapin salam? Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad menyembah Yahudi itu di mana datanya coba? Enggak, ini buat ngeledek aja. Oh, buat ngeledek kami umat Islam.
Emang kalian tuh yang ngikutin Tuhan kalian banget ya, suka ngeledekin orang. Yesus bilang orang-orang itu anjing, bilang dia ular beludak. Kenapa sih kalian kayak gitu banget sih? Iya, Diajarin daripada mau si aja. Muhammad pedofil juga kan suka Lah, ngeledek orang mama Yahudi. Tuhan lu korban pedofil. Santo Joseph menikah dengan Maria itu umur 12 tahun. Tuhan lu sendiri, Itu bar mitzvah. mamanya itu korban Enggak, kalau Muhammad itu pedofil. langsung ngewe. Loh, mana? Kalau Tunjukkan Muhammad datanya. Tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya. Iya, itu buktinya. Tunjukkan Kan ada nih datanya. hadisnya ya. Tuhan Bapak Hadisnya. menghamili Maryam umur 12 tahun. Itu korban pedofil tuh. Iya, Tuhan kalau itu Bapak kan lu bar ngambilin mitzvah. Maryam umur Kalau apaan Muhammad udah itu bolong itu menggauli 12 tahun lu umur dihamilin. 9 Mana tahun. datanya? Muhammad udah Mana ngacur datanya? lihat bocil. Mana Tuhan lu orang Yahudi, boleh meniduri anak-anak umur 3 tahun. Di halakannya ada. Wah, Tuhan yang lu kan orang benar, Yahudi. mana datanya? Oke, ini datanya. Oke, baik, data teman-teman ya. Ingat lu bawa data ya. Kalau enggak lu nanti Itu bawa bar data. mitzvah. Iya, Bar mitzvah ini itu kita cuma tunjukin. Oke, dijodohin, kita udah langsung oke. kawin. Jangan dusta ya. Kita tunjukin teman-teman ya. Kalau kita punya data, selalu Uniriva bicara pakai data. Makanya Uniriva tidak akan pernah bisa tersentuh hukum karena Uniriva membawa data. Bukan kayak penghujat-penghujat Kristen yang memfitnah Nabi Muhammad SAW. Mari kita lihat. Bagaimana halakah hukum Yahudi teman-teman? Nah, mari kita lihat teman-teman. Apakah usia 9 tahun adalah batas minimal wanita Yahudi menikah? Dan ini dikutip oleh Berita Wahyu teman-teman ya, sarapan pagi biblikal. Ingat nih, Tuhan lu tuh orang Yahudi. Berarti Tuhan lu ikut ini, ngewek dia. Dia ngewek anak umur 3 tahun tuh. Karena Tuhan lu mengikuti hukum Torah. Ya. Hal tersebut juga diperkuat. Lah, Tuhan lu kan orang Yahudi. Dia patuh nggak sama hukum Yahudi? Halakah Yahudi boleh ngewek sama umur anak 3 tahun nih? Dan Tuhan lu kan punya burung. Emang burung Tuhan lu nggak berfungsi? Nah, jadi pernikahan usia 3 tahun. Iya. Anak kecil. Iya, Ya Tuhan kan? lu kan juga nggak tahu umurnya 2 tahun atau 12 tahun itu ngewek dengan anak umur 3 tahun nih. Jadi pernikahan usia 3 tahun adalah hal yang resmi dan disetujui menurut halakha, yakni kumpulan hukum-hukum agama Yahudi. Tuhan lu orang Yahudi bukan? Iya, tapi kan tidak melakukan hal Tuhan itu. lu orang Yahudi bukan? Tuhan lu orang Yahudi bukan? Tuhan lu orang Yahudi bukan? Jawab. Tuhan lu orang Yahudi bukan? Tuhan lu orang Yahudi bukan? Dengar ini. Jadi usia 3 tahun adalah yang resmi disetujui menurut halakha, yakni kumpulan hukum agama Yahudi berdasarkan Torah yang tertulis maupun tradisi lisan. 600 misvot, perintah hukum Talmud dan Rabi berikutnya adalah adat istiadat disusun dalam Sulchan Aruch. Nih ya, lu pikir di sini apa? Yang dulu pikir di sini tunangan. Mana ada? Di sini dipapap hoba-hoba on the sky. Sanhedrin nih. Lo baca ini. Sanhedrin 55. Hal ini diizinkan untuk memiliki hubungan seksual dengan seorang gadis 3 tahun. Gadis usia 3 tahun dan 1 hari. Lihat juga dalam Yebamot 57b, 60b, Aboda Jarah 37a, Ketobot 11b. Ketika seorang pria dewasa memiliki hubungan dengan seorang gadis kecil itu adalah apa-apa ketika gadis berusia kurang dari 3 tahun itu adalah sebagai jika seorang menempatkan jari. Apaan tuh jari-jari pakai jari tuh? Dikobel-kobel. Tahu lu dikobel-kobel? Apa? Mana dalilnya kalau Allah pernah mengkobel? Yang menghamili perempuan itu Tuhan lu, bapaknya Yesus. Yang mengkobel keperawanan Maria itu Tuhan, bapak lu. Menghujat kan? Saya pakai data loh. Saya pakai data. Mana data? Tunjukkan data. Mana tunjukkan? Nah, sekarang saya tanya, Yesus mengingkari hukum Yahudi atau mengikuti hukum Yahudi? Tapi Yesus kan menggenapi itu kan? Yesus mengikuti atau membatalkan? Mengikuti tapi melakukan enggak? Saya tanya, kalau tidak ada tertulis Yesus tidak pernah cebok, Yesus pernah cebok, apakah Yesus tidak pernah cebok? Muhammad pernah cebok enggak? Ada tertulis, bahkan kami diajarkan cebok. Ada, pernah. Nabi Muhammad ada sunat. Ada dalilnya 2 hadis. Ada dalilnya. Loh, kenapa tuh Nabi Muhammad harus memperlihatkan burungnya seperti Yesusmu yang diperlihatkan burungnya di tiang salib? Ada dalilnya. Sekarang saya tanya sama kau. Saya tanya sama kamu. Sebentar, saya tanya dulu. Jawab saya. Kenapa kau lari? Kenapa kau kabur? Tunjukkan kepada saya bahwa Tuhanmu itu orang Yahudi atau bukan? Jawab. Lah, Yesus kan lahir dari Maria. Ya udah, berarti Yesus Yahudi. Berarti Yesus membolehkan meniduri anak umur 3 hari ya, 3 tahun ya? Lah, enggak, Yesus gak mana larangannya? Mana larangan Yesus? Mana hukum pernikahan di Kristen? Tunjukkan sama saya, mana hukum pernikahan larangan mengawini anak baru lahir? Ayo, Muhammad punya burung. Ada. Oke, saya kasih kamu data ya. Oke, saya kasih data. Sebentar, tapi kau udah 2 kali loh. Muhammad sunat, ayo, gak punya kan? Saya demi Allah saya punya dalilnya bahwa seluruh orang Arab itu bersunat. Dalilnya. Kawin sama budak ada dalilnya.
budak. Muhammad apa naik Tuhanmu malah kuda-kudaan mengizinkan. sama Umi. Aduh, ini kalau kayak Bisa gini betul nggak punya akhirnya data Isra kau. Mi'raj. Kakak mute kak. Ini anda nggak punya data ya. Saya kasih perbudakan Mana dalam iman Kristen. Kak mute kak. Teman-teman dengar ya, Nabi Muhammad bersunat dalam kitab Bukhari, teman-teman lihat ketika para sahabat datang bertemu dengan raja, salah satu raja Kristen, maka ada kesaksian orang Arab mengatakan seluruh orang Arab itu disunat. Artinya sunat tidak ditiadakan. Itu dari Nabi Muhammad bersunat. Yang kedua, laki-laki ini mengatakan bahwa Yesus itu adalah orang Yahudi. Konsekuensinya adalah Yesus mengizinkan untuk meniduri anak umur 3 tahun. Karena kalau memang tidak ada Yesus mengizinkan, harusnya Yesus melarang. Coba tunjukkan Yesus pernah melarang meniduri anak umur 1 hari dan membatalkan halakah hukum Yahudi. Karena dia orang Yahudi. Tunjukkan ya, saya akan tunjukkan Bukhari. Saya akan tunjukkan dalil Nabi Muhammad bersunat ya. Oke, kalian pikir kami ini umat Islam tidak punya bahan dan data? Kami sudah punya data. Ya, ntar. Dan lagi pula teman-teman, orang-orang seperti siapa namanya tadi penghujat tadi tidak mampu menunjukkan setiap hujatannya kepada kita umat Islam. Nanti kita bahas sunat, sebelumnya saya bahas agama lendir dulu ya. Lanjut kita agama lendir dulu. Pertama, Tuhannya orang Kristen membuka celana dalam manusia itu ada. Kemudian Tuhannya umat Kristen juga memberikan istri orang kepada orang lain. Kita bahas ini dulu ya. Saya belum selesai dengan topik lendir tadi. Saya akan kasih data Nabi Muhammad bersunat. Kau pikir kami kayak Tuhan kau yang orang Yahudi yang boleh meniduri anak umur 3 hari itu, 3 tahun itu. Oke, lanjut. Kita bahas Tuhan umat Kristen ini sangat cabul sekali ya. Kalau mereka menuduh Nabi Muhammad itu semua tendensius dan semua tidak ada data. Tapi bagaimana dengan kitab mereka? Tuhannya sendiri yang cabul. Kau ngelawan aku salah kau. Kau pikir aku nggak tahu kitab kami? Ya. Nih, kau dengarkan itu. Siapa namamu penghujat? Bocil. Lihat Tuhan kau ini. Tuhan kau yang memberikan persundalan, mengizinkan persundalan. Nih. Ini data-data kayak gini cocok untukmu. Ya. Nah, ini. Ini Tuhan cabul ya. Kita akan tunjukkan ada Tuhan cabul. Kau tengok ini. Nah, jadi kalau kita lihat bukan hanya cabul, bahkan Tuhannya mengizinkan perzinahan. Bahkan Tuhan ini dalam 2 Samuel 12 ini ada 4 kasus. Pertama, Tuhan menceraikan manusia. Ya, istri orang diambil artinya menceraikan. Kedua, Tuhan mengambil bini orang. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu. Tahu nggak kalian siapa istri-istri ini? Istri-istri ini adalah istri orang. Diberikan kepada Daud nih. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Nih, ini bajingannya Tuhannya orang Kristen ini. Telah kuberikan isi rumah Tuanmu kepadamu dan istri-istri Tuanmu ke dalam pangkuanmu. Nih, apa nggak jahat kali ini? Bini orang dikasih kepada Daud. Untuk dijinai ya, ini bukan dinikahi. Ini bukan dinikahi tapi dijinai. Dari mana saya tahu? Nanti saya akan bahas ya. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi dan ini dan itu kepadamu. Ya, ini artinya Tuhan melegitimasi perzinahan. Nah, di ayat ini teman-teman, kalian akan lihat. Di sini Tuhan mengambil istri Daud yang diberikannya tadi. Nah, di sini akan kalian klik tanda bintang, maka kalian akan menemukan apa? Kalian akan menemukan penggenapan dari perintah Tuhan tadi. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas soto, lalu Absalom menghampiri gundik ayahnya. Berarti Tuhan tadi memberikan istri orang untuk dijadikan gundik Daud. Ini Tuhannya Kristen ini. Perzinahan merajalela. Ya, kau tanya Nabi Muhammad bersunat, sementara tidak ada satupun umat Islam yang songong seperti kitabmu melihat kelamin Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad bersunat. Kenapa? Karena bangsa Arab tidak meniadakan hukum sunat. Saya bawakan dalilnya nanti. Silakan Pak Cibancay, saya mau kasih data sunat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar suaraku nih, agak-agak gitu. Kadang-kadang nggak aku nih. Penghujat nggak bawa data dia. Heran bawa ya, data kayak gitu ya. nggak minimal bawa data gitu kan, mending masih menghadapi penghujat kayak si Herdi dan Kiamat ya, walaupun data tipu-tipu bisa dibantah, tapi ini ngomong nggak bawa data. Ginilah ajar ini loh, anak-anak orang Kristen ini kecilnya aja udah jadi penghujat loh, apalagi besarnya loh. Silakan Pak Cibancay. Ya,
mereka kan memang diajarkan seperti kebencian itu. Mm-mm. Jadi tempat aku nih, aku kan bergaul banyak. Jadi mereka dari dulu gitu. Jadi diajarkan kecurigaan penuh dengan kita umat Islam nih. Gitu loh. Nah kayak tadi itu kan, dia tidak tahu ya. Di ensiklopedia Katolik itu, umur Yosef tukang kayu itu umur 90 tahun. Kawin sama Maria, umur 12 tahun gitu. Ya. Ya kan? Dari perkawinan dia tuh, Yesus ini kan dipitnah sama Yahudi, anak haram, kawin dengan penetra, kan gitu. Nah kemudian dia kawin dengan Yosef, itu ada keluar lagi 4 anak gitu. Dapat 4 anak, saudara itu ada tuh. 90 tahun, apa enggak korban pedofil tuh, 90 tahun tuh Yosef itu. Ya kan? Nah dia pura-pura enggak tahu hal ini. Gitu. Tapi selalu memfitnah Rasulullah. Tapi udah dia itu semua sih. Enggak perlu, jadi biar tahu aja ya bahwa memang yang korban pedofil itu Maria gitu. Karena enggak ada satupun yang bisa disampaikan dia untuk Kristen. Rasulullah SAW bagaimana ya? Itu nomor 3 terbanyak hadis itu dari Aisyah radhiyallahu anha tentang perempuan, keadaan perempuan haid, nifas dan sebagainya itu kan, tentang mood perempuan seperti apa itu dari Aisyah radhiyallahu anha. Untuk apa? Untuk perempuan-perempuan kaum muslimin semua gitu. Nah, tapi beda dengan dia. Tapi dia dah kabur tu kan, cuma je lah kita nak ngomongin. Nah, ini tengok ni. Martin Luther, pendiri agama Protestan yang diikuti dia tu. Bayangkan itu. Apa yang dikatakan Martin Luther tu di Tabaltaknya. Ini kan sadis fitnahan ini kan gitu. Table talk. Table talk. Yesus berzina 3 kali. Copyrightnya aku punya, bukan aku ambil dari website, copyrightnya bukunya nih aku punya. Iya. Dan buku ini terbitan dalam katalog itu terdaftar dalam perpustakaan negara. Nah kan gitu. Maka aku berani itu. Nah, ini satu lagi. Ini petinggi Kristen ini. Nah itu. Apa dibilang? Ripa kena Ripa. Canon metaphor ini. Apa canon metaphor? Nah, bayangkan itu. Ini seorang pastor di Cambridge City sana. Pentagrid St. Mary di Cambridge. The Modern Churchman. Dia katakan Yesus ni 3 penyebab laki-laki itu ndak punya isteri, ya kan? Itu dia ndak ada perempuan tersedia, important. Bayangkan dibilangnya important laki-laki. Ketiga ni, aku tunjuk ni apa? Lagi bete. Ini fitnah mereka. Nah, orang-orang seperti ini kah mau jadi panutan mereka? Tapi mereka tak mau peduli ini. Gitu. Karena memang mereka ni tujuannya menghujat, gitu, dan menghujat karena kedengkian mereka. Di ajaran mereka tidak ada yang bisa diaplikasikan, kemudian tidak ada yang bisa menjadi apa ya, menjadi solusi dalam hal hidup apapun. Okey, mak kasih. Nora, lanjut dulu. Bloker permanen, standby dulu. Ya itu ripanya turun dia. Ripanya kena peringatan. Kemana dia? Yang 238 jangan lupa menonton YouTube, subscribe, like dan komen YouTube Balua TV. Wih, udah 600 followers weh. Uni Ripa digitu ganda, dihujat dia. Keluar tanda Uni Ripa. Datanya keluar semua gitu. Nah, dia tidak ada data. Ya kan? Kenapalah kalian terus dengan kebencian? Aduh, yang bapak ini lagi. Ceng. Aduh, Pak Nikodemus masih juga belum coba menguatkan manusia, Pak. Ya, sedikit aja ya. Sedikit aja. Udahlah turun kalau sedikit aja. Udah turun. Gak ada. Sedikit aja turun kau. Sedikit aja. Aku nggak mau sedikit aja, aku mau banyak. Oke, sedikit aja. Setiap naik cuma mau bertanya. Giliran ditanya nanti kabur. Si Nora gak tahu jauh dari
Ini perangkat kayaknya. Oke teman-teman yang 224, jangan lupa subscribe, like dan komen YouTube Aku Baluap TV. Ayo kalian yang komen sekarang saya kasih kunci biru. Ayo teman-teman jangan lupa subscribe, like dan komen, share. Mantap ya. Sudah Bun, thank you. Share, subscribe, share, like dan komen. Baluap TV 226. Ayo kalian subscribe dulu YouTube Aku Baluap TV ya. Namanya Baluap TV. Biar agak keren. Sudah Bun, thank you. Mantap Bun, thank you. Terima kasih atas subscribe-nya ya. Ayo subscribe, like dan komen Baluap TV. Giliran gua ngomong sendiri, penonton di YouTube banyak. Giliran diskusi penonton dikit. Iya malam juga kisah Sayu. Oke langsung kunci biru ya. Saya baca typing yang ada di YouTube sekalian ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ametung 123. Masya Allah. Terima kasih. Barokallah ya Najise. Masya Allah. Ya. Sambil baca-baca typing di YouTube ya guys. Langsung dikasih kunci biru. Nah. Oke. Waalaikumsalam bulan purnama. Masya Allah. Ini ripanya bangkit di menit ke-8 karena dia lama. Anja, parah kali emang. Oh ya, aku mau kasih data tentang Nabi Muhammad di Khitan ya, bentar. Parah kali lah. Parah kali kalian ten. Kayak kalian kejang-kejang kalian sama aku. Wah, nggak pakai filter aku. Pakai filter lalu lebih cantik. Pakcik apa pakcik? Pakcik risau nengok aku cantik. Risau dia. Risau untuk inilah. Yang serius tu blokir permanen tu tengok kau serius, dia tengok kau. Dia serius, dia lagi serius, dia lagi kajian nih. Kami malam minggu ni kajian daripada kami menggibah. Kenapa tak bisa pakai filter nih? Tak apalah, sudahlah. Hei, tak boleh loh. Tak bisa tau. Tak bisa Kak Esti. Aneh lah ni. Kak Esti bisa pula. Aku tak boleh. Itu karena HP-mu jelek kali. Coba kau banting dulu. Itu bulan purnama boleh. Yang warna biru. Boleh lah. Ini dalil kalau Nabi Muhammad itu di Khitan ya teman-teman. Dalilnya sahih. Nah ini adalah hadis sahih teman-teman. Hadis sahih ijma para ulama. Ini berbicara tentang Heraklius yang mengajak bertanya tentang Raja Khitan ya. Apa kata Heraklius? Saya melihat Raja Khitan telah lahir. Siapakah di antara umat ini yang di Khitan? Jawab para pendeta. Yang berkhitan hanyalah orang-orang Yahudi. Janganlah Anda risau karena orang-orang Yahudi itu. Perintahkan saja ke seluruh negeri orang Yahudi, seluruh negeri dalam kerajaan Anda, supaya orang-orang Yahudi di negeri tersebut dibunuh. Ketika itu dihadapkan kepada Heraklius, seorang utusan Raja Bani Ghassan, untuk menceritakan perihal Rasulullah SAW. Nah, lalu apa katanya? Ketika di hadapan kepada Heraklius, seorang utusan Raja Bani Ghassan, untuk menceritakan perihal Rasulullah SAW, setelah orang itu selesai bercerita, lalu Heraklius memerintahkan agar dia diperiksa apakah dia berkhitan atau tidak. Sesuai diperiksa, ternyata memang dia berkhitan. Lalu diberitahukan kepada orang itu, kepada Heraklius ya. Nah, apakah dia berkhitan atau tidak? Sesuai diperiksa, ternyata memang dia berkhitan. Lalu diberitahukan orang kepada Heraklius. Heraklius bertanya kepada orang tersebut tentang orang-orang Arab yang lainnya. Dikhitankah mereka atau tidak? Apa jawabannya? Orang Arab itu dikhitan semuanya. Jadi ini tradisi yang tidak dihilangkan di Arab Saudi. Gak kayak kalian Oten. Orang Arab itu dikhitan. Nah tapi kalau yang kalian minta adalah kemaluan Nabi kami harus dipegang-pegang sama orang, nggak ada datanya ke Tuhan kau. Inilah penjagaan Allah terhadap kelaminnya Nabi kami. Yang berhak mengatakan Nabi kami tidak disunat adalah istri-istrinya. Kau tunjuk satu istri yang mengatakan bahwa Nabi kami tidak disunat. Tuduhan aja kalian. Yang anehnya Tuhan kalian, siapa yang melihat? Siapa yang melihat kalau Yesus pernah dikhitan? Siapa yang melihat? Siapa yang ngasih tahu sama Lukas? Dari mana kalian tahu kalau itu betul-betul disunat dia? Jangan-jangan bukan Yesus yang disunat.
Data kalian yang nggak jelas, siapa yang ngasih tahu? Nah, satu lagi ya. Mana data Yesus pernah cebok? Tuh, diminta tuh di bawah tuh. Mana Yesus pernah cebok dalam kitab kalian? Nabi Muhammad nggak cebok, ngajarin cebok. Nah, tuh ada tuh orang Arab semua di khitan. Aneh. Kalian tuh kalau ngomong, kalian pikir kamu nggak punya data? Gua paling anti data-data doif. Gua suka bawa data-data soheh. Salah kau berhadapan sama aku kau. Kau pikir aku gampang percaya dengan data-data ini? Hah? Kalian, aku pantang bawa data-data yang tidak kredibel itu. Mahasiswi ini, ya. Orang Arab bersunat semua. Kalian pikir kayak pagan Yunani yang tidak kenal sunat menyunat, yang berkuncup burungnya itu, yang di situnya ada kotoran-kotoran tertumpuk itu, bau bangke lah itu. Makanya aku nggak mau, nggak mau aku nak kawin sama bule lah kak, yang tidak berkitan maksudnya. Kalau bule yang berkitan nggak apa-apa lah. Tapi kalau Yesus kan dia udah sunat, nggak apa-apa lah Yesus. Makan dulu kita yuk. Capek aku dari cuap-cuap aja. Baiklah teman-teman. Ini si Nora ini kemana ini? Pergi dia pacaran dia malam minggu dia. Iya Nora, usah gatel lah kok Nora. Jangan gatal lah Kak Nor. Kita udah tahu di sini bertiga ada janji. Bunda Rahma udah berkhianat pergi ke tempat Bang Zuma dia. Kemarin kan dia ngomong kalau dia dah diam dia tidur, dia bilang kan ada kemarin dia ngomong. Ya kayak gitu. Oh, Betul kita tidur janji dia, malam minggu. Janji kita malam minggu kita bercinta bertiga. Hai juga Una Pak Cibancai. Kalau Pak Cibancai disuruh pilih di antara kami bertiga, siapa yang Pak Cibancai pilih? Katain Tuhan. Nggak ada katanya kak. Nggak ada katanya dipilih di antara kita kak. Rewel semua dah aku pilih. Pakai Pak Cibancai. Yang 200 ayo ke YouTube Baluap TV. Tadi malam Bang Jibril dijodohkan Cikora sama Kak Esti loh. Aku sama Jibril, Polres tuh kurang kerjaan tuh. Bang Jibril kan ini. Kata si Kelvin cari janda aja. Gitu. Oh, ada tuh Kak Esti. Bang Jibril kan pengen cepat punya anak langsung. Oh, wah, kalau gadis ya, aku kasih kado kulkas kalian. Iya, mesti kali aku rupanya. Gak ada punya janda selain ini Nora kek. Kan bercanda. Nora. Bang Jibril itu tahu. Abang aku itu baik banget, dia datanya banyak, itu keren banget dia. Bukannya dia pacaran sama si itu ya? Itu yang cewek yang dulunya bercadar terus cadarnya dibuka. Oh, kirain kan pacaran sama itu kan? Enggak pernah dia pacaran sama orang-orang netizen. Oh, ya sambil nunggu ini aku sapa-sapa yang di YouTube. Hai yang di YouTube, jangan lupa yang 1000. Hai Baluap. Baluap TV, jangan lupa subscribe, like, share, komen di YouTube Baluap TV ya. Ayo guys, ayo yang di Baluap TV, siapa kalian yang komen saya kasih kunci biru. Ayo share, like. Jangan sembarangan kunci biru, nanti tahu-tahu Oten loh. Enggak, tahu tanya tahu Oten. Tinggal dihapus saja kalau dia Oten. Nah. Subscribe, like, komen dan jangan lupa juga di YouTube baru aku namanya Islam. Islam gitu. Islam aja. Islam. Jangan lupa YouTube-nya si Ripa, nama YouTube-nya Islam, di subscribe ya, subscribe, like, komen. Ayo guys. Itu YouTube. Ayo. Go internasional kak. Itu YouTube untuk ditranslate ke bahasa-bahasa Eropa nanti. Oh bagus sih, nggak apa-apa kalau bisa mengendalikan gitu. Aku aja YouTubeku bukan aku yang mengendalikan. Karena aku kurang pandai. Malah lagi malas juga. Baluap itu artinya selamat malam kan Bunda. Ya itu penjadilah. Sudah Baluap, Joel Jol, namamu kayak Oten loh Joel Jol. Kamu sudah Oten kak, apa naikkan Muslim? lagi Oten kak. Sekarang kita mulai kak. Gak ada. Nora di bawah itu dia dijambak berkali-kali, gak mau dia. Nora tidur dia. Kalau nggak ada aku mau inilah mau malam minggu aku kak.
Mau karaokean lah. Malam minggu kemana kau? Karaoke kita yuk. Abis ini yuk. Udahlah kita. Karaoke di mana? Di sini aja yuk. Nyanyi kita yuk. Aku karaoke. Lagu lagi live Baluap. Oh iya ya kakak. Aku pergi dulu lah. Nanti aku kesini. Ah tuh kata si Cebi. Cebi buka di mana Cep karaoke? Di mana? Ah, itu Cebi kali mau buka karaoke. Kak Esti Lapak lagi gua live gitu ya. dia. Dia lagi live dia Lapak membesarkan gua. YouTube-nya. Oh ya udah, aku ke situ ya. Langsung kau gaskan, Cep. Kita langsung joget-jogetan. Ya, Baluap TV, semoga pemiliknya sehat selalu. Semoga ditambahkan ilmu oleh Allah, dapat jodoh yang baik, soleh, bisa menjaga, mengajak dia ke surga supaya dia tidak jadi baluap terus ya. Nora juga gitu. Semoga Kak Nora mendapatkan jodoh yang soleh. Kalau aku nggak usah kalian pikirkan, aku bersama Yesus aja udah. Alhamdulillah. Ya. Oke. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Materi kita sebenarnya ada 3 lagi yang belum sampaikan, tapi udah kebanyakan kali materinya. Untuk besok lagi ya. Dadah semuanya. Siap. Bye bye. Cebi nggak didoakan. Iya ya, Cebi nggak didoakan sama dia ya. Ah ya itu. Oke deh, aku sambil nyapa-nyapa dulu yang di YouTube ya. Jangan lupa ya teman-teman subscribe, like, komen di YouTube Baluap TV ya. Subscribe, like, and comment Baluap TV. Ayo, siapa kalian yang itu saya kasih kunci biru? Ayo. Jadi sambil nunggu-nunggu nih. Yang 100 Ripa 85 nih follow 85. Di follow one load jangan lupa. Jadi gini Esti, jadi aku tuh dari dulu kalau dengan Oten malasku dengan konsep-konsep ketuhanan tuh. Kenapa dia belum selesai gitu. Siapa Yesus ini kan dia belum selesai. Maka aku suka ngomongkan tentang Yesus nih di versi Bible. Malam kemarin tuh siapa Oon kan, pendeta Oon tuh kan. Ngamuk-ngamuk dia sama aku. Kan topiknya Nabi terakhir kan Rasulullah. Jadi dah jelaskan sampai hari ini memang Rasulullah diakui oleh orientalis bahwa tidak ada lagi orang sehebat beliau itu kan, oleh Mikael Hahad dalam 100 tokoh itu. Nah kalau diberikan kepada Yesus ini kalau kita lihat dia di Matius 16:8 dia kan bohong. Nah maka aku selalu bicara tentang Yesus di versi Bible ni, bolak-balik cerita ni, kan? Terang-terangan dia tu bohong dengan sahabat-sahabat dia gitu. Bilang dia tak minum anggur lagi, besok minum anggur asam. Dibilang di surga tak ada makan minum. Sementara Yesus ni mengatakan bahawa setelah malam perjamuan ini aku tidak akan minum dari pohon ini, maksudnya minum anggur itu sampai nanti di kerajaan Bapa kau minum. Nah yang bohong ni siapa? Penulis itu Markus itu atau Yesus sendiri ngomong kan gitu. Nah ini Oten-Oten tu tidak mau di situ, tidak mau dibawa ke situ. Di Matius 16:28 itu tidak ada lagi yang mati sampai tidak ada yang mati sampai hari ini dia kata. Nyatanya apa? Tidak ada murid-murid kawan-kawan dia masih hidup sampai hari ini. Nah ini yang Yesus buat di Biblos itu. Ceritanya bolak-balik. Kasihan kita lihat Yesus ini gitu. Aku malah bela dia di sini kan, bagaimana dia fitnah dan sebagainya gitu. Nah tapi karena Oten ini didoktrin bahwa Yesus tu wajib jadi Tuhan. Nah, sementara mereka tidak pernah sedikit pun mau mengeksplor gitu kan, mau ngambil lebih dalam lagi di Bible itu. Komen pun di bawah pun tidak ada lagi Oten. Mana dia? Pada lari apa dia? Itu mau tanya dong yang di YouTube itu tap-tap layar itu kasih love di YouTube itu biar apa? YouTube. Terus angka-angka 100 itu biar apa? Yang di YouTube mau nanya. Yang di YouTube itu buat apa itu kasih love gitu? Sama fungsinya, sama maksudnya? Sama fungsinya maksudnya apa? Sama fungsinya kayak di TikTok, tap layar gitu. Oten pada kabur, iya Leni Liana.
Tap-tap layar Enggak. gitu. Enggak, kalau di top enggak. Like biasa aja, makin banyak like kan makin nok tuh dia nanti. Like beda-beda deh. Biar nggak cepat rungkat. Oh, dan FYP. Oh, di like. Oh gitu. Ya udah kalau gitu yang di YouTube coba like biar FYP. Ayo like. Oh, kenapa Cuman nggak di bilang situ, dari tadi? di YouTube itu kalau ngomong macam-macam tuh kena dolar kuning dia nantinya. Kalau ngomong kasar-kasar, kalau suka ngomong-ngomong gitu kena dolar kuning. Dari dolar kuning tuh dia ndak bisa di modifik apa nama istilah mereka kan. Oh, Dulu aku tuh kalau Ya. di StreamYard itu di YouTube tuh kalau aku ngomong agak-agak kayak gini nih kan. Tapi kalau kita ndak ngomong sih ndak tentang apa tentang itu dolar kuning dia bilang. Aku ndak tahu gak apa dolar kuning gitu. Walaupun ndak di break rekomendasi sama YouTube gitu loh. Oh, gitu ya. Banyak anak tuhnya di YouTube itu. Cuman kalau kita ngomong ya apa pun ndak kalau kita ni kan di band nih. Joel Hari Joel kan, itu udah kunci biru. Tengok aja warna biru namamu. Udah dikasih kunci biru Joel. Tengok aja namamu kan jadi warna biru. Tuh. Sama-sama Joel. Ini penontonnya di YouTube juga masih banyak. 32. Ayo coba yang 100 lebih. Bisa nggak penonton di YouTube itu 100 gitu? Iya pendosa Hijrah. Bisa nggak? Yang sampai 100. Ya tap-tap layar guys. Bunda biruin Rosli saudara kita Ya, dari kalau nonton bisa Singapura. lama-lama. Udah dibiruin udah. Siapa yang dari Kalau di Singapura? YouTube tuh di YouTube StreamYard itu kalau dengan Julius loh, dia pernah sampai tembus 4.000 penonton waktu itu kami. Kunci biru untuk Itu menghapus bahas. pesan orang. Ayo coba yang 100 pindah ke YouTube. Baluap TV, subscribe, like dan komen. Bisa nggak tembus? Laptopku nggak pakai download doang. Siap. Bisa nggak? Itu udah 600 followers. Bisa nggak bikin 1000? Subscribe. Satu hari ini bisa bikin 1000 nggak? Itu udah 600. Bisa nggak weh? Yang 100 lebih? Subscribe YouTube Baluap TV. Bisa nggak? Kak Leni kunci biru untuk bikin ya. Udah dijawab. Kalau di YouTube makin hari makin banyak biasanya Bun. Oh gitu ya. Nama YouTube-nya apa? Host Baluap TV. Ini aku ini ya. Bikin stiker Baluap TV. Baluap TV. Nah, Apa yang keresek-keresek nih? suara kipas angin. Handset kau tuh, anak tuh. Suara kipas angin. Baluap Iya, iya. TV nama YouTube-nya. Blokir ada yang mualaf di Jogja katanya sering ikuti debatnya blokir. Masa di room siapa mualafnya? Masa sih? Dia sering nengok roomku. Di room siapa mualafnya? Udah 616. Oke. Ayo dong bikin 1000 malam ini bisa nggak? Bisa Bun, optimis malam ini tembus 1K. Ya ini gimana nungguinnya? Gak ada hotel. Tapi kalian ada hotel penonton bukan tambah banyak, malah menurun. Gue yang ngomong sendiri baru penontonnya banyak. Ngade-ngade kalian ini. Aku ngomong sendiri banyak. Oh, giliran ini ada diskusi, kalian gak banyak nonton. Di Masjid Jogja dia cerita soalnya, oh di akun siapa, dia di room siapa dia cerita, dia mualaf gara-gara nengok roomku. Ngelihat gue yang galak gitu. Ayo guys, yang 121 subscribe, like dan komen YouTube Baluap TV. 600 weh, 400 lagi kayaknya. Ayo dong satu hari ini bisa nggak 1000? Ayo dong tembusin bisa nggak? Subscribe, like dan komen. Itu Baru kan YouTube kau bikin YouTube Baluap baru TV. ini. Baru nih bikin YouTube-nya baru. Enggak, udah 3 hari yang lalu. Oh. Ayo guys. Suruh lah. Kan apa follower kau kan banyak, suruh mereka ke situ, suruh
suruh anak tuh. Ya masalahnya aku live nggak pakai akun besar. Ini aku cuma 2000 followers. Akun besarku kena. Berapa lama lagi? Kena. Besok baru bangkit, itu pun malam. 7 hari kena. Aku live pakai akun-akun kecil, jadi nggak bisa. Ayo guys, subscribe, like, dan komen YouTube Baluap TV. Sudah follow? Oke, thank you, kabai. Yang mualaf udah agak tua ibu-ibu. Oh, Masya Allah, di hari tuanya beliau menerima Islam. Luar biasa, luar biasa. Ini saja akun baru tak follow. Iya, ini akun baru. Semua akunku kena. Akun kan 5, 4-nya kena. 2 sampai besok, 7 hari kena. Terus yang 1 besok bangkit juga, 3 lah besok. Terus 1 lagi nanti jam 11 lebih. Itu pun yang followers kecil. Inilah nih. Udah, jadi ini terakhir nih. Alhamdulillah ini aman. Temos Kubir dulu baru subscribe dan like. Oke, Temox Kubir kunci biru. Oke, siap. Ayo yang 100 lebih ke YouTube, subscribe, like, dan komen YouTube Baluap TV. Ayo dong. Udah Temox sudah. Insya Allah besok follow karena YouTube karena ke YouTube harus keluar dari TikTok. Oh, emang nggak bisa keluar dari TikTok sekarang. Harus besok kok keluar dari TikTok gitu. Parah kali kok, malas sekali kau. Ayo guys, bisa nggak 1000? Ayo. Jangan lupa Sadir. Dia mualaf Center Jogja barusan aku lihat. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Banyak orang tersadarkan melihat room-room dakwah seperti ini ya. Dan insya Allah di mana aja mereka bisa istiqomah. Alhamdulillah, makasih sama-sama Temox. Ayo yang 100 lebih. Bang Juma ada diskusi ya. Bang Juma, di rumah Bang Juma ada diskusi. Ada oten. Like ke 317. Oh ya malas dasar lu. Udah lagi seru. Susah promo kalau lagi seru. VS Bro Amin males. Iya. Bro Amin males. Si tukangnya ya. Ayo dong yang 100 lebih coba. Bisa nggak subscribe, like, dan komennya? Kalian bisa nggak 100 orang ini pindah ke YouTube? 50 deh, 50 pindah ke YouTube nonton. Ayo nonton kalian di YouTube, nanti balik lagi nggak apa-apa. Bisa nggak? 50 orang di sini pindah ke YouTube. Itu nama YouTube-nya Baluap TV. Kau melive-kan ini juga, Nur? Iya, melive-kan ini. Iya. Ayo guys. Oh, Mas Sera, like 317. Masya Allah, makasih ya. Masya Allah. Ayo dong, 50 orang dari sini pindah ke YouTube, bisa nggak? Ayo dong. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mantap kali sales marketing di Industri. Aku memang mantan marketing. Serius. Aku tuh mantan marketing makanan yang mau 3 bulan kadaluarsa, itu bagian saya. Jadi bagaimana saya menghabiskan makanan itu? Saya sampai bikin hadiahnya jelly waktu itu. Indomie. Ya memang saya marketing. Tapi saya udah waktu itu saya keluar karena tidak sesuai. Karena kalau kita tembus dalam target kita bergaji 3 sampai 4 juta. Ternyata saya cuma digaji 1.200.000. Keluar saya. Gitu. Nggak konsisten. Oh iya, oke. Rala 318. Oke, Maisara. Ayo semuanya balik di tempat YouTube Dinda Estia, bantu-bantu sama Muslim ya. Udah double nih kota. Kuka Esti Arjin Aiden, semoga Allah memberikan kalian rezeki yang banyak ya. Ayo coba 50 orang pindah ke YouTube, ayo. 50 orang yang dari TikTok pindah ke YouTube. Bun, aku sudah like dan komen tadi karena salam untuk Pacian Bacai asal dari Aceh, yo. Salah nama YouTube-nya itu di atas ku bikin Baluap TV. Itu tengok stiker di atas. Nama YouTubeku Baluap TV. Udah subscribe dari kemarin. Ya Akbar, thank you Bang Akbar. Masya Allah.
Ayo dong coba 50 orang pindah ke YouTube. Nanti balik lagi ke YouTube, ke TikTok nggak apa-apa. 50 orang ke YouTube dulu, nanti balik ke TikTok. 50 orang aja. Bunda Isti, bentar lagi rombongan dari PDALA, LNM, MHCD. Masa sih? Dari mana itu? Siapa mereka itu? Itu cewek di PDLA apa itu? LNM apa itu? BMB apa itu? HCC apa itu? HCO apa itu? Apa itu? Ayo bisa nggak 50 orang dari TikTok pindah ke YouTube Baluap TV? Nanti balik lagi ke TikTok nggak apa-apa. Unirifa kemana? Dia di roomnya Cebi. Waalaikumsalam M Rizwan, Masya Allah Bun, aku udah like. Ya jangan lupa share, like dan komen. Ayo, jangan lupa yang di YouTube Baluap TV, share, like, komen, ya. Ya jangan lupa di share, di subscribe, di like dan komen. Siapa yang komen yang belum ada kunci biru saya kasih langsung. Sama-sama Muzar Fahar. Ayo, bisa nggak 50 orang pindah ke YouTube? Pasti like Bun, thank you. Ayo pengen lihat nih, luar biasa memang. Ayo subscribe, like, komen dan share. Udah pindah nih Bunda ya, Desi Nyonya Francisco. Terima kasih, langsung kunci biru. Masya Allah, luar biasa kalian. Sekedar saran, videonya kalau bisa diunggah juga buat konten. ST, kau tadi kan bilang kau pernah jadi marketing makanan yang mau hampir kadaluarsa tuh. Ada nggak efeknya orang makan yang nggak ada kan belum kadaluarsa? Udah nggak, maksudnya kalau udah ada kan belum kadaluarsa. Nggak ada kan belum kadaluarsa. Iya betul, paham aku belum kadaluarsa. Nah setelah kadaluarsa, kalau orang makan pernah nggak ketemu umpamanya apa efeknya gitu loh dengan orang itu gitu, meninggal kayak masuk rumah sakit kayak ada kan? Nggak ada. Jadi sebenarnya, jadi gini, kawan aku cerita kalau obat-obatan ya, khusus obat-obatan, mau cair ke mau apa, selagi kemasan dia, segi warna dia ndak tuh, kalau obat walaupun kadaluarsa dah berapa tahun, selagi dia ndak berubah, itu ndak masalah dia bilang. Cuman kadar obatnya itu kadang-kadang menurun dia bilang gitu. Kadang-kadang menurun, kecuali ingat ndak berubah warnanya, ndak berubah baunya gitu loh. Itu ndak apa-apa dia bilang. Makanya di sini tempat aku ini dulu, kenapa misionaris ini masuk ke pedalaman, dia kumpul obat-obat tuh ke apotik diambil obat kadaluarsa itu, dia dipinta mereka, nanti diolah mereka lagi gitu, disortir mereka, nanti bawa ke pedalaman, mereka kasih sama orang kampung. Itu tidak ada masalah dia bilang. Cuman apa itulah tadi kadarnya dikurang. Jadi umpamanya 500 mg mungkin jadi 300 mg gitu. Dia enggak sutuh itu lagi. Amin. Nona Cebi, nama akunnya Nona Cebi. Ayo guys, bisa nggak ya tembus nih? Coba ditengok udah berapa subscribe-nya. Berapa ini? Woi, 600 berapa? 625. Woi, 625 guys. 625, woi dikasih. Ayo, bisa nggak tembus 1000? Bisa nggak? Ayo jangan lupa ya. Oh iya udah 625. Kau ceritalah biar mereka ramai itu di YouTube kau nontonnya, cerita. Kadang cerita juga mereka ini penontonnya ini sukanya disapa-sapanya di YouTube, aneh. Tadi ada diskusi penontonnya aku tengok gak banyak. Tapi waktu gua ngomong sendiri penontonnya banyak. Heran gua nengok kalian ini.